Kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perobrolan ini karena perobrolan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Iya, kakak saya itu kan hanya nyuruh dia itu Loy Hang di Hong Kong. Itu majikannya kan maksudnya lama banget. Kakak saya ikut majikan itu kan lama banget, terus 2 tahun jalan di Indonesia. Terus pengen majikannya itu Loy Hang, maksudnya pengen kakak saya ke Hong Kong selama 2 aturannya bagaimana. Terus nantinya sampai Hong Kong itu tidurnya di rumahnya majikan gitu. Terus apa tuh Mas Andro, maksudnya apa katanya ini teman saya bilang kalau turis itu Loy Hang itu kok syaratnya kok ada yang ditanya ada berapa uang, maksudnya selama hidup di Hong Kong itu ada berapa banyak uang, terus asuransi, terus nama hotel, apa semuanya harus dicatat katanya di imigrasinya Indonesia. Apa betul ya Mas Andro? Iya, betul. Nah terus kalau uangnya disebutin semua, kalau di bank banyak itu disebutin ya? Ya nggak apa-apa ya, tunjukin aja. Oh, terus nggak masnya itu berupa bukunya rekening atau berupa uang dibawa gitu Mas Andro? Ya terserah. Buku rekening boleh, dibawa secukupnya juga boleh. Oh begitu. Kan oke. Saya boleh ngomong. Sekarang gantian saya ngomong. Ya Mas. Oke. Jadi kalau dia Loy Hang yang menginginkan itu majikan, ya harusnya majikan ngasih surat yang bisa dibaca oleh imigrasi Indonesia. Saya disuruh main, saya dibelikan tiket PP, ini tiketnya. Nah, terus nih, bisa saya yang ngomong nggak gantian? Oh iya Mas. Sampean kan tanya, kalau tanya harusnya saya jelasin dulu. Sudah selesai saya jelasin, sampean boleh tanya lagi. Bisa begitu nggak kita ngomong? Oke. Kalau semuanya ngomong siapa yang dengerin kan gitu? Oke. Ya. Jadi kalau dia majikan menginginkan 1 bulan, dan ingat loh ya, sekali lagi dia Loy Hang. Kalau di Hong Kong ternyata majikannya nggak ngasih gaji, nggak ngasih duit, kan nggak ada hukumnya, kita yang kena. Bahkan kita kerja dengan visa turis, nungguin majikan. Nah itu yang kedua. Yang pertama, jadi berapa dia harus bisa memberikan penjelasan kepada imigrasi di Indonesia. Ini majikanku atas nama ini, majikanku bikin invitation letter, ini surat undangannya, kamu boleh baca, itu ada nomor teleponnya, kamu boleh telepon, kamu bisa cross check. Dan saya bawa duit misalnya 5 juta, 10 juta, ini ada duit 5 juta, 10 juta. Apa masalahnya kalau dia bertanyanya sampai di situ? Itu imigrasi Indonesia. Jadi kita harus bisa meyakinkan bahwa kita harus berangkat, karena syarat dari keberangkatan kita itu sudah terpenuhi. Saya tinggal di rumah majikan, ini nomornya majikan, ini alamatnya majikan, semuanya tertera dengan jelas. Kamu silahkan telepon kalau kamu tidak percaya saya ke sana. Silahkan. Itu yang di Indonesia. Oke. Nah, kalau Indonesia sudah lewat, kita tinggal masuk ke Hong Kong. Nah, kalau masuk di Hong Kong, kita di imigrasi misalnya kena random check, karena kan kita nggak ngerti, bisa aja dia kasih masuk, tapi bisa nggak. Tapi begitu dia pernah menjadi domestic helper, di situ nanti kan petugas imigrasi akan bertanya, kamu di sini kemana? Kamu mau ke tempat siapa? Kamu ngapain di Hong Kong? Nah, di situ kan bisa, karena bisa lama di Hong Kong kan bisa bahasa Kantonis. Majikanku nyuruh datang, saya disuruh main, saya disuruh jenguk, gak tahu dia kena apa seperti apa. Ini alamatnya majikanku, ini nomor teleponnya majikanku, ini nama majikanku, silahkan kamu hubungi.
Bisa jadi nanti dipinggirin dulu mbaknya. Nah, masuk ke kamar. Kalau ini kena random check loh ya. Sekali lagi, kalau nggak kena random check masuk aman, nggak perlu kita bahas ya. Tapi kalau kena random check nanti di situ, makanya penting bagi mbaknya itu membawa sepucuk kertas itu yang isinya adalah tulisannya majikan yang memberikan garansi bahwa orang ini tinggal di rumah saya dan saya yang bertanggung jawab atas orang ini. Itu wajib. Kok ribet ya ternyata. Loh, lah kan soalnya kan pinginnya 2 bulan apalagi. Ya bukan hanya ribet mbak. Kalau mbaknya yang mbaknya sampai itu nggak tatak, bisa jadi nyampe di Indonesia nggak jadi berangkat pulang lagi. Makanya kan di sini harus yakin. Syaratnya adalah tiketnya PP. Nah, sedangkan tiket PP 2 bulan. Sampai kalau jadi petugas imigrasi, kamu mau jalan-jalan kemana ngapain kok sampai 2 bulan? Iya juga ya. Loh iya, sampai pikirkan itu juga kan, sampai tanya ke saya. Nah, sampai tanya ke saya tak ajak mikir. Nggak bisa sesederhana itu. Dan ketika nanti di rumah majikan kan bukan disuruh jalan-jalan dan tengok-tengok saja, pastinya mesti disuruh kerja. Iya, pemikirannya imigrasi ntar begitu ya Mas Andro ya. Ya bukan hanya imigrasi, saya aja berpikir seperti itu. Mbaknya disuruh kerja, mbaknya nggak ada kontrak, mbaknya turis, majikan nggak gaji, itu kan ya nggak salah. Iya juga. Kan anggapannya mungkin mbaknya itu sudah kenal lama majikan, tapi saya boleh kan berpikiran jelek, biar nanti mbaknya sampai itu tidak sampai sengsara hidupnya. Nah, atau jangan nggak jadi aja lah kalau gitu, kasihan ntar kalau ada apa. Ya iya, makanya harus siap segala resiko. Tiketnya ya dibelikan majikan, oke lah kalau beli tiket di majikan nggak ada masalah, majikan beli tiket siap. Tapi nanti kalau nyampe di sini disuruh ke rumah sakit, nih tak kasih duit 500. Sebulan dikasih 500, sebulan dikasih 1000. Bondo baik tok. Tapi Mbak sampean remuk. Iya juga ya. Nggak usah lah, susah kakak saya nggak usah aja Mas Andro. Kalau mau dia suruh ngejeng. Majikannya suruh cari agent. Nah, untuk memproses Mbak sampean, aku mau Mbak ini, datanya kasih sama agennya. Kalau mau dibantu dengan saya, ya enak, ya saya bisa bantu. Kan sampean tanya, dan sampean tadi bilang 2 bulan. Nah, Hongkong itu ada peraturannya Mbak soalnya. Kalau tidak sesuai aturan kan berarti melanggar. Iya. Kalau melanggar yang kena siapa? Kita. Nah, sing remuk, bagian remuk-remukan kan sampean. Iya. Mbak sampean yang remuk-remukan. Majikan kan kita nggak ngerti. Hari ini, besok atau lusa perangainya kayak apa kan kita nggak ngerti. Kalau dia memang mau dibantu, mau ada orang yang kerja dengan dia dan dia yakin hanya Mbak sampean yang bisa, ya ngejeng. Cari agent, suruh prosesin. Nggak cuman bisa 2 bulan itu. 1 kontrak 2 tahun ya bisa kalau legal. Iya sih, biasanya. Cuman kakak itu kan ada pembantu, terus majikannya katanya kangen gitu, suruh kakak saya yang kesini gitu Mas Andro. Ya kalau kangen jangan ngomongnya 2 bulan dong, seminggu aja cukup. Satu bulan seharusnya cukup ya. Seminggu Mbak nek kangen. Iyalah. Ini nggak ada urusan dong, ada CC-nya. Kalau kangen ya seminggu, 2 minggu. Jadi tiket PP seminggu itu masih masuk akal. 2 minggu juga masih masuk akal. Tapi kalau 2 bulan ini nggak masuk akal. Tapi caranya gampang. Kalau awalnya nanti dia kasih seminggu, ternyata dia pingin tambah, ya tiketnya suruh memperpanjang 1 bulan. Terus mbaknya suruh keluar ke Makau atau ke Shenzhen terus balik lagi. Oh, kakak saya nggak bisa kalau kayak gitu. Loh, makanya saya tak cerita. Saya cerita sama sampean nih, ya. Jangan bilang nggak bisa, sampean serap aja. Serap aja lah pengetahuan yang saya kasih tahu ke sampean, terus sampean diskusikan sendiri sama mbaknya. Jangan ngomong ke saya nggak bisa. Kan sampean butuh info.
Ya kan sampean butuh info, aku kasih info. Kalau sampean Oke. butuh duit, aku nggak bisa ngasih duit kan kayak gitu. Iya. Ya, jadi saya kasih Iya. tahu kalau dia memang maunya ya 1 minggu awalnya tiket pulang pergi 1 minggu. Ya kalau 1 minggu itu imigrasi wajar lah 1 minggu kangen sama majikannya, ya kan? Terus Iya. majikannya ada nomornya, ya silahkan 1 minggu. Nah, kalau ternyata 1 minggu majikannya merasa kurang, tiketnya suruh memperpanjang. Kalau masuk Hong Kong kita 1 minggu, sama Hong Kong dikasih 1 bulan, kan lumayan 1 bulan dapat. Iya. Tapi untuk tiket pulangnya mbaknya sampean suruh memperpanjang. Oh. Nah, setelah diperpanjang, ya sebulan kok kurang, ya sudah suruh ke Makau 1 hari. Habis itu masuk lagi ke Hong Kong. Nah, tiketnya ini udah pastiin mundurin lagi. Kalau misalnya dapat 1 bulan, ya 1 bulan diundurin. Jatuhnya 2 bulan itu bisa kena kalau pinter loh ya. Nah, terus seandainya itu tiket 1 bulannya yang hangus itu Mas ya, terus beli lagi itu, maksudnya setelah pulang dari Makau kan terus ke Hongkongnya beli lagi PP pulang kembalinya ke Indonesia gitu, beli lagi tiket gitu ya Mas? Ya nggak ada masalah. Tapi intinya kalau Mbak sampean itu dicegat sama imigrasi, majikan sampean yang harus menggaransi. Oh, yang bertanggung jawab maksudnya ya Iya, Mas ya? teleponnya harus standby. Nah, perkara dikasih 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi, saya nggak bisa ngomong. Oke. Ya, itu depend on Terima. imigrasi gitu. Oke, terima kasih ya Mas ya. Tak bilangin ke kakak saya nggak usah aja lah kalau gitu, ribet kok. Ya, jangan bilang nggak usah, nanti dia kecewa. Ngomong aja yang saya ceritakan tadi ke dia. Kalau enggak ya konten saya kirim ke dia supaya dia nonton. Oke Mas Sandro. Jadi Oke. segala Siap. sesuatu jangan dilihat nggak boleh dan nggak usah, tapi diceritakan alur. Ya wong sampean tadi tanya, tak ceritain alur. Makanya kalau nanyanya ke saya harus dapatnya komplit gitu loh Mbak. Itu. Oh, ntar ini oke tak kirim. Makasih Mas Sandro. Oke, siap. Halo. Ya siap Mbak, tak dengerin. Oh, terima kasih ya Mas ya. Siap. Mengganggu, Oke. maaf mengganggu waktunya. Aman. Assalamualaikum. Santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi ya Mbak. Jadi saya tidak bisa hanya menjawab. Ya sekali lagi kalau menelpon ke saya, jawabannya tidak sesingkat ada antara bisa dan tidak, ya kan? Tapi kalau bisa itu bagaimana, kalau tidak itu kayak apa, itu saya. Jadi kalau memberikan informasi bagi saya itu nggak langsung dipunggel, pasti saya ajak ngobrol dulu, tujuannya apa, bagaimana, seperti apa, itu saya sekali lagi. Dan menjelaskan itu butuh waktu, ya kan? Menjelaskan itu butuh pengetahuan. Saya tidak meminta imbal balik atas pertanyaan Anda kepada saya. Yang saya minta cuman pertanyaan Anda, masalah Anda itu saya angkat ke channel YouTube saya untuk dijadikan konten agar bisa dilihat sama teman-teman yang lain. Segala bentuk persoalan, permasalahan, peristiwa itu teman-teman. Jadi kalau sampai orang hanya maunya dapat info saja, tidak mau menyebarkan info, itu saya katakan pelit. Jadi orang-orang yang ngerasa bahwa, ya kan, saya malu kalau di konten, ya sudah, silakan konsultasi sama psikiater sana, ya kan, silahkan konsultasi kepada konselor atau organisasi-organisasi yang ada di lapangan, curhat aja sama mereka. Kalau sama saya kontenin. Jadi begitulah teman-teman semuanya. Sekali lagi, informasi itu sebisa mungkin kita jelaskan secara lengkap, terperinci, versi saya. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.